Kami orang komunitas lebih paham, Pak. Oh, ini pasti darurat. Gitu. Iya. Terlihat. Karena kami bukan tidak ingin menolong juga kalau unit-unit yang ada berstiker, ya bukan, Pak. Karena takutnya penyamaran. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Banten Raya Channel. Nah, saya di video kali ini ingin melanjutin wawancara dengan Ketua Komunitas S3I, Bang Sahrul. Nah, teman-teman yang belum nonton part satunya, tonton dulu part satunya. Linknya ada di sini nih. Gitu. Dan teman-teman yang yang belum subscribe dulu Banten Raya Channel. Yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya dapetin tuh video terbaru, terupdate dari Banten Raya. Nah, udah, kita lanjut yuk. Gimana cerita selanjutnya sama Bang Sahrul? Pak, selain masalah kriminal, apalagi yang dialami? Mungkin ya banyak sih, Pak. Saya pribadi atau teman-teman juga pengemudi di Nusantara ini kan pasti ngalamin hal-hal seperti kejadian horor ya. Oh gitu, ada ya horornya ya? Udah pasti itu. Namanya kita juga di perjalanannya siang malam, kita nggak mengenal itu hutan rimba atau pemakaman besar kita lalui kan ya. Kata orang angker kalau supir nggak penakut, bablak saja. Mau tahu cerita saya, Pak? Saya pernah ngalamin hal-hal itu, Pak. Boleh. Jadi kalau nggak salah itu pada tahun 2016 ya. Saya waktu itu bawa ekspedisi dari Lampung. Jadi mobil bak, pisau bak. Itu saya dapat perintah buat pupuk buat perkebunan sawit di Dabukerjo, daerah Mesuji ya, Ogan Kemering Hulu. Nah, muat pupuk itu bongkaran di sana itu dari jalan raya itu kita masuk ke perkebunan sawit itu sekitaran 30 km jauh. Sedangkan itu tanah merah semua. Sesampainya di kebun di sana, dari pihak kepala desa sana minta langsung dibongkar karena besok pupuknya mau dipergunakan buat tanaman sawit baru. Malam-malam pun, Pak, ya kita bergerak adakan kegiatan bongkaran. Ya, selesainya itu jam 2 malam tuh. Jadi pada jam 2 malam itu connect saya memang nggak betah gitu, Pak. Pengen ngajak buru-buru berangkat aja ke Palembang untuk muat lagi, agak kejar waktu buat sampai Palembang kan bisa pagi jam 8 ya, kalau dari Dabukerjo itu jam 2. Cuma ya saya pribadi itu sanksi malam itu kejadian karena keadaan cuaca hujan, jalan tanah merah kan di perkebunan. Ya saya pasti rolanya bakal sulit, tapi ya akhirnya usahain diri tengah hutan ya. Nah, di sana itu kan kabar-kabarnya memang warga di sana udah bicara di warung, jangan berangkat tengah malam, satu jauh dari permukiman warga di mana angker. Di sana ada pemakaman yang memang sudah umurnya bertahun-tahun ya. Itu pemakaman tersebut dari pihak warga-warga suku Bali dan suku Jawa. Ya betul, Pak, secara tidak disengaja atau memang tidak diharapkan itu kejadian. Jadi si unit mobil saya itu posisinya malah keliling-keliling pemakaman itu aja. Nggak ada nyampe-nyampenya kita ke tujuan, Pak. Beberapa kali putaran. Nah, pas kita sadarnya, pas ngelihat ada gerbang yang kita curigain, kok perasaan gerbang itu lagi gitu ya. Kita udah berapa putaran dilihat jam, dari jam 2 masa sampai jam 4 di situ aja posisinya, Pak. Jam 2 malam? Jam 2 malam tuh. Sampai jam 4 subuh. Jadi pas
Saya sadar, saya istighfar. Astagfirullahaladzim. Lah, iya benar ini kata saya ke connect saya ya. Ini mah ya gerbang tadi gitu udah berapa kali putaran di sini-sini aja posisinya. Ternyata itu gerbang pemakaman. Gitu. Jadi posisi mobil saya itu Pak, mogok. Oke. Jadi pompa minyaknya itu nggak naik, kempos gitu ya. Ya setahu kita seperti hal wajarnya ya. Paling piring kita solar habis atau mampet atau ada selang bocor dari selang solar. Kita cek nggak ada, ternyata kita starter masih nggak mau hidup tuh. Sudah beberapa kali kita coba, kan posisi kepala mobil itu diangkat Pak, nungging. Ya kan? Nah kalau namanya mobil bak gitu, pasti di atas mesin itu ada posisinya tempat terpal itu Pak, styling disebutnya tuh. Jadi pas kita lagi asik ngompa ini berdua nih, karena posisi hujan tambah gede lagi, udahlah kata saya, kita turunin lagi aja kabin mobil ya, nanti lanjutin pagi-pagi. Yang namanya mau angkat kabin mobil itu kan pasti tangan itu bergerak dan kepala mengadah ke atas ya. Nah, kita melihat sesuatu di atas styling tersebut. Ya, kembaran lagi ceritanya Bapak. Itu. Jadi si kenek saya itu bukan lari, bukan apa, malah dia melongo jadi kayak orang terhipnotis gitu Pak. Nggak tahu ya itu dia pingsan berdiri itu namanya saking ketakutan. Ya jujur saya pribadi juga takut ya, karena kalau kita bicarakan kan ini banyak orang percaya nggak percaya. Apa yang dilihat itu? Ya sosok gitu ya, yang namanya banyak di film tuh kuntilanak, pocong, pocong dan kuntilanak, dua-duanya ada. Kan klop tuh Pak, sejodoh itu. Laki bini gitu ya. Mungkin banyak istilahnya kita bicara juga percuma ya. Kadang orang tuh mustahil. Ini nyaksiin sendiri ya? Nyaksiin sendiri. Nah, saya nyaksiin. Itu ada di atas styling gitu Pak. Lagi apa ini tuh? Ya mereka mungkin lagi nonton kita aja nyorakin kita Pak. Tapi alhamdulillah dari setelah terlihat sosok kedua itu, mobil kita bisa dikendalikan, mesinnya hidup lagi. Setelah mesin hidup, kita coba jalan lagi, connect saya ini baru sadar, udah ada sekitar 10 menitan ya, saya kasih minyak kayu putih itu. Ketemu kan ada namanya jalannya masih ada tanjakan ya Pak. Posisi hujan, tanah merah, otomatis roda slip bisa ditahan. Kita coba arahin belit pakai tambang sebanyak-banyaknya sampai habis biar agak mirip ke tanah. Ternyata masih licin. Kita bantu rantai yang ada di bak itu bak tambang. Alhamdulillah jalan. Tapi pas tanjakan tersebut dia bisa jalan Pak. Nah saya ini sekiranya masih koser gitu ya, masih selip. Ya ternyata masih ada aja yang iseng gitu Pak. Ngikut yang tadi dua tadi? Ngikut yang dua itu. Jadi masih nahan mobil kita supaya nggak pergi gitu. Jahil intinya. Nah itu berapa meter dari kejadian yang pertama? Ya nggak jauh sih Pak. Belum jauh ya? Belum jauh, masih di area pemakaman tersebut. Luas pemakaman itu Pak. Namanya beberapa suku ya di sana yang pemakaman. Itu bertahun-tahun. Ya mungkin kalau sekarang mah namanya perkebunan sama pemerintah udah dikelola jalannya apa ya, udah rapi gitu. Jadi kejadian saya pribadi bukan di situ aja Pak. Ada lagi ya? Ada seperti di tol Purbalu ini juga saya pernah ngalamin. Di mana saya mau ngirim kosmetik ke wilayah Bandung. Jadi saya mengemudi itu bawa mobil box ya. Dari mana itu? Dari apa itu?
Cakung. Cakung. Tahun berapa itu kejadian? Itu kejadian sekitar tahun 2018 masih baru. Itu terakhir saya kerja melintas gitu. Itu kejadian tersebut tanpa sengaja tuh. Jadi selang buat pengisian ke penampungan itu ya, tangki penampungan angin itu putus, pecah. Nah, saya coba akalin posisi mobil, otomatis saya matiin. Karena kalau hidup terus posisinya suara anginnya kan kencang dari suara kompresor ya. Saya coba akalin dulu selang itu pakai pensil agar nyambung. Ya alhamdulillah bisa dikondisikan. Tapi setelah beres itu otomatis saya mau berangkat lagi, mau start mobil. Maksudnya berangkat juga nggak jauh, mau pindah nyari tempat parkiran yang agak layak gitu agar tidak bahaya terhadap pengemudi lain. Karena posisinya di tanjakan, Mbak, yang namanya tanjakan Jarum Super katanya, yang angker itu. KM berapa tuh? KM 92 itu. Percis saya di situ. Jadi, nah setelah saya starter mobil itu nggak mau hidup, Pak. Otomatis kalau kita kan nyangkanya kalau suaranya sedikit sesak gitu ya, paling aki kan, shock ya. Kita coba periksa, turun lagi mobil, periksa, akinya bagus. Kebetulan saya juga nggak bisa minta tolong karena saya kan mengemudinya sendiri, Pak. Bahkan para pengemudi sekarang jarang yang bawa namanya kenek, Pak. Jadi cuma sendirian, mau ke Jawa, ke Sumatera sendiri aja. Jok kiri kan kosong ya. Gak bertuan gitu. Jadi turun naik mobil itu nggak ada, Pak, yang namanya kendala aki itu nggak rusak gitu ya, atau tekor. Nah, coba saya terakhir kali mungkin ada kerak gitu di kepala akinya itu. Kalau sedikit dibersihin mungkin kan masih ngandung setrumnya bagus. Kan kalau sopir itu biasanya kreatif, Pak. Botol-botol aqua itu bekas minum itu nggak dibuang. Jadi sengaja diisi air dari keran tuh buat persiapan radiator gitu kan. Atau darurat kita buang air kecil di jalan kan ya. Bersihnya dari air aqua tersebut. Nah, itu posisinya suka saya taruh di dek sebelah kiri. Pas saya rogoh buat ngambil dari itu aqua, ternyata si kursi yang tidak bertuan ini sebelah kiri. Ternyata ada nyonya bertuannya, Pak. Ada penghuninya gitu. Ya di mana di situ tuh penghuninya itu cantik saya kira gitu, Pak. Rambutnya rapi terurai ya. Cuman wajahnya bopeng mah enggak, cuman merah menakutkan gitu kayak. Seram ya, Pak. Kalau lagi ingat-ingat kejadian-kejadian tersebut itu, Pak. Iya, saya tetap fokus gitu ya. Takut mah ya tetap manusia ya, Pak. Fokus, ya saya berdoa apa yang saya bisa seperti kita diajarkan di agama kita ya, agar terhindar dari gangguan setan yang tersebut ya. Ya alhamdulillah itu, Pak. Setelah saya membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, makhluk itu nggak ada. Dan alhamdulillah juga, Pak, setelah makhluk itu nggak ada, mobil itu sekitar langsung hidup normal dengan sendirinya, nggak ada gangguan apa. Tapi yang paling sedikit saya heran itu sebenarnya pas mobil posisinya mogok, Pak, itu ada mobil patroli jalan raya ini PJR, saya stop kayak nggak ngelihat, Pak. Dan beberapa unit yang melintas juga saya stop kayak nggak ngelihat gitu. Jadi mereka lewat-lewat aja gitu. Nah, memang sih bayangan saya itu di kaca tersebut tuh, di kaca depan mobil ya, seperti ada kabut putih gitu. Gelap ya, yang ditutup aja pakai kain putih si kaca mobil itu. Nah, saya pikir kan mungkin orang juga menilainya demikian, unit saya nggak terlihat, cuma saya nggak sadar. Yang nggak habis pikir tadi PJR itu. Saya kasih rambu, saya stop lampu-lampu tangan, total nggak ngeliat.
gak ngelihat unit saya. Biasanya PJR kan jalannya lambat di kiri. Ya biasanya kan, makanya satu udah posisi PJR itu pelan, kedua saya sampai lambayain tangan dan saya juga pakai pakaian yang bercahaya, yang berwarna terang gitu ya, gak hitam, masa nggak kelihatan Pak? Tapi ya bablas aja, seakan-akan itu gelap gulita, nggak ada apa-apa gitu. Ya memang dari kronologi saya di berita ataupun cerita-cerita siapapun ya, di situ yang sering kita. Oh, di lokasi itu? Di lokasi itu. Jadi banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar. Gitu. Sosoknya sama nggak yang sama. Informasi yang sama yang dilihat itu? Jadi dengar-dengar Alkisah dari kita itu sama sosoknya si perempuan tersebut. Itu kayak gimana sih? Bisa digambarkan nggak? Gimana ya? Seperti kalau orang yang belum pernah ngeliat sih mungkin lucu gitu ya, atau bayangannya itu seperti yang bopeng cacat ya, ada apa namanya tuh bisul-bisul gitu, bohong itu Pak. Sebenarnya dia itu cuma satu warna gitu ya, rambutnya memang panjang, kelamaan gak rebonding, gak cukuran. Jadi si mukanya itu cuma merah aja, cuman merah itu kayak ngehipnotis gitu, takut gimana sih, takut. Matanya sama. Kalau mata itu serem, hanya putih aja. Tidak ada seperti manusia ada normal, hitam putih aja. Tuh yang saya lihat ya. Tapi dia wujud kayak manusia waktu dilihat atau bayangan doang? Ya kalau seperti dilihat. Maksudnya nyata gitu? Nyata Pak. Cuman kan tidak wajarnya dari penampilan, dari segi pakaian mungkin ya. Apa bajunya Pak? Kalau Putih. yang waktu itu kan memang warnanya bajunya pakai kain putih itu ya. Cuma yang namanya setan ya, pasti bisa berubah bentuk jadi apa lagi, warnanya apa lagi ya. Kayak baju hitam punya gitu. Itu hilangnya gimana itu? Bisa keluar dari situasi itu gimana? Jadi pas hilangnya itu, setelah saya baca ayat suci Al-Quran itu, saya nengok lagi kursi kiri udah nggak ada gitu aja. Jadi nggak hilangnya nggak ninggalin jejak. Jadi kayak asap aja hilang. Ya jangankan seperti kejadian di jalan tol yang dimana dibangunnya itu kan dari gunung atau hutan ya, di wilayah perkotaan aja Pak. Ya bang, bukan saya pribadi yang ngalamin. Anggota? Bukan anggota, teman satu perusahaan. Ya. Itu dia tahun 2016 juga. Driver juga? Agak maju bang? Agak maju bang? Itu driver itu Pak. Jadi si teman saya ini kan orang Tangerang Pak. Ya. Iya. Jadi nggak usah saya sebutin ya. Kampungnya. Jadi kalau dia itu ngambil koil ya, atau baja ringan gulungan itu ya, bahan baja ringan itu ngambil dari kawasan KS Pak. Jadi ngambil dari kawasan KS itu dikirim buat ke daerah Tangerang juga, di Jatake. Ya. Cuma si teman saya ini nggak mengetahui Pak, nggak mengetahui alamat bongkarannya itu buat proyek. Jadi ternyata si proyek itu ada di tengah perkampungan. Nah, dia nanya alamat di pangkalan ojek. Ya namanya manusia gitu, nggak punya pikiran, kita pikiran jelek ya Pak, pikiran horor. Dia terlihat wujudnya juga manusia si tukang ojek gitu, apalagi terlihat ada perapatannya, pangkalannya. Jangan ya, dibawalah surat jalannya itu. Pak, mohon maaf saya ini minta tolong bantu saya arahkan ke tempat bongkaran saya. Lokasinya Bapak mengetahui enggak? Oh iya saya tahu Pak. Sampai negosiasi masalah harga, dipintalah Rp20.000.
diantar sama si tukang ojek ini ke lokasi. Itu tidak ada hambatan apapun di jalan. Tidak ada hambatan apapun. Jadi semacamnya jalan komplek aja gitu kan, rata, bagus gitu. Jadi pas nyampe nya di gudang tersebut di mana tujuan bongkar, si tukang ojek ini dibayar lain 20.000, diterima Pak sama teman saya ini. Nah, dia buka gerbang, ada security. Asli security seperti pabrik atau gudang. Dikasih surat jalan, apakah betul Pak? Barang yang saya bawa ini buat dikirim ke alamat ini, yaitu tempatnya di sini. Betul. Tapi nanti besok pagi proses. Bapak istirahat aja dulu. Jadi setelah disuruh istirahat, ya dia tidur aja, nyaman-nyaman aja Pak. Tidur di mana? Di mobil? Di dalam mobil berdua sama keneknya. Terbangunnya pagi itu kena sorotan matahari. Maaf saya potong, itu nyampe jam berapa kurang kira-kira dia? Kira-kira nyampe jam 2:30 malam Pak. Oh, oke. Jadi terbangun pagi hari ya, pagi hari. Ternyata dia posisinya ada di pertengahan sawah. Wah, kan? Nah, yang semalam dia lihat gerbang gudang itu bagus, bercatkan warna biru yang mengkilap, pos security-nya juga bagus. Ternyata itu gerbang pemakaman, Pak. Gapura pemakaman. Yang nggak logikanya itu mobil, itu kan persawahan, lewat mana jalannya itu, Pak? Di tengah sawah, benar-benar di tengah sawah pemakaman warga, gitu, Pak. Memang ya di situ sering, Pak. Katanya. Kejadian hal-hal yang di luar nalar gitu ya. Tapi yang terparah itu baru kejadian itulah, itu sampai ada mobil besar yang masuk ke area tersebut. Ya. Terus itu mengevakuasi si mobil supaya keluar gimana itu, kan itu di tengah sawah itu. Nah, jadi waktu pengevakuasian itu ya mau kan membutuhkan alat berat, Pak. Soalnya kan tanah sawah itu kan tanah labil ya. Tanah labil. Jadi ekskavator itu bergantian buat masang jalur dari kayu. Gitu, dibentuk, dibangun beberapa baris kayu, si mobil itu biar bisa melintas. Dan si barang yang dibawa ini kan puluhan ton, Pak. Oh. Akhirnya itu mobil apa tuh? Trailer berarti? Trailer, Pak. Turunin biar si barang ini dipok oleh unit kecil gitu, satu-satu dilansir. Karena kalau trailer itu keluar dari area sawah tersebut tidak akan bisa kan. Nah, mau dipok buat dilansir ke depan, yang keluar lagi ke area sampai ekskavator itu 4. Dan kayu juga hampir habis 1 truk ya buat susunan bikin jalan itu. Karena kalau nggak demikian kan nggak bisa keluar. Dan yang kedua itu yang nggak habis pikirnya pas di pinggir jalan itu, pas mau gang masuk ke pangkalan ojek tersebut, itu kan pagar warga kiri kanan. Hanya bisa dilintasi mobil pribadi 1 lah. Nah ini trailer bisa masuk bercerita. Padahal lebar ya trailer ya. Nah akhirnya kan perusahaan mau bayarin pagar warga. Jebol sama ekskavator itu. Ya alhamdulillah mobil bisa keluar, cuma ya efeknya teman saya ini nggak mau nyupir dulu selama 1-2 bulan istirahat. Trauma adanya, Pak. Takut disasarin lagi gitu. Ya cuma ya saya sih berharap saya pribadi ataupun teman-teman semuanya jangan sampai ada kejadian hal-hal tersebut seperti tadi saya sampaikan gitu ya. Itu hanya sedikit pengalaman gitu ya, Pak. Buat pelajaran, jadi agar kita selalu berhati-hati dalam mengemudi itu, tetap fokus, konsentrasi yang baik, di mana layaknya safety kita jalani, dan kita selalu sadar di mana kita ada penjaga, yaitu Yang Maha Kuasa. Iya. Jadi sebelum berangkat baca doa. Gitu. Oke teman-teman, itu tadi ngobrol asik sama
Bang Sahrul ya Bang. Sahrul. Itu ketua komunitas driver S3 ya Pak ya. S3 itu. Ambil hikmahnya dan buang sisi buruknya. Lain waktu saya akan ngobrol lagi dengan Bang Sahrul. Saya Rahmat Kurniawan undur diri. Ciao.